Ini Kak Yoki belum juga muncul. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Jadi ada laki-laki yang usianya 55 tahun. Mengeluh pegal-pegal sudah selama 3 bulan. Nah, pasien ini punya riwayat hiperlipid, hipertensi, dan DM nih pasiennya. Penyakitnya udah komplikasi nih. Kadar kolesterol totalnya 260 mg per desiliter. LDL-nya 280 mg per desiliter, TG-nya ini 500 mg per desiliter, dan HDL-nya 30 mg per desiliter. Coba deh, ayo teman-teman, apa yang disarankan obatnya untuk pasien ini? Ada atorvastatin, ada niacin, ezetimibe, kolestiramin, atau fenofibrat. Ayo dijawab dulu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang E, yang fenofibrat gitu. Kenapa coba? Nih, jadi karena tadi di pasien ini kadar TG-nya itu tinggi, yang diasosiasikan dengan pankreatitis, jadi digunakanlah apa tadi namanya? Digunakanlah fenofibrat. Nah, yang harus diperhatikan adalah penurunan berat badan, penggunaan alkohol, terus ada gangguan lain yang diderita pasien itu harus di-manage dengan baik. Nah, kita lanjut ke hiperlipidemia. Jadi hiperlipidemia ini kondisi ketika LDL-nya ini lebih dari 100 mg per desiliter. Lalu trigliseridanya lebih dari 150 mg per desiliter, sedangkan kolesterol totalnya adalah 200 mg per desiliter. Nah, jadi hiperlipidemia ini dibagi jadi 6 golongan. Jadi ada golongan 1, golongan 1A, 2A, 2B, 3, 4, dan 5. Kalau yang golongan 1 itu disebut hiperkilomikronemia. Nah, kalau misalnya golongan yang 2A itu ditandai dengan kenaikan LDL serum. Kalau misalnya golongan yang 2B itu kenaikan LDL dan VLDL. Jadi tadi kalau yang 2A itu LDL-nya aja, kalau yang 2B ada LDL dan VLDL-nya ya. Terus kalau misalnya yang 3 itu broad beef VLDL, kalau yang golongan 4 itu ada kenaikan VLDL dan serum TG, jadi TG-nya juga tinggi. Terus kalau golongan 5 itu ada kenaikan kilomikron dan VLDL. Nah, untuk setiap golongan ini itu obatnya beda-beda nih. Nah, tapi perlu teman-teman garis bawahi, kalau di golongan 2, baik 2A atau 2B, itu terapi yang umum digunakan itu pertama adalah statin. Gitu. Nah, kalau misalnya di golongan 2A itu ada kolestiramin atau niacin, kalau misalnya yang 2B itu alternatifnya ada fibrat dan niacin. Nah, untuk golongan 3, 4, dan 5 itu obat yang biasa digunakan adalah fibrat atau niacin. Jadi gitu ya bedanya. Kalau misalnya golongan 2A dan 2B tadi first line-nya adalah statin, yang umum digunakan adalah statin. Kalau untuk golongan 3, 4, dan 5 itu fibrat atau niacin gitu. Nah, untuk penggolongan obat hiperlipidemia ada namanya HMG CoA reduktase inhibitor. Atau teman-teman biasa kenal dengan statin aja tuh, ada simvastatin, ada atorvastatin gitu. Nah, dia dibagi-bagi. Jadi yang pertama itu ada HMG CoA reduktase inhibitor yang intensitas tinggi. Intensitas tinggi itu contohnya apa? Itu atorvastatin dosis
40 mg sampai 80 mg. Terus juga ada rosuvastatin, itu yang dosisnya 20 sampai 40 mg. Nah, terus ada statin intensitas sedang. Ini biasanya untuk yang target penurunan LDL-nya 30 sampai 50%. Itu contohnya atorvastatin, dosis 10 sampai 20. Terus ada rosuvastatin, dosis 5 sampai 10 mg. Lalu ada simvastatin, dosis 20 sampai 40 mg. Terus ada juga lovastatin, itu dosisnya 80 mg. Lalu ada yang golongan ketiga, itu statin dengan intensitas sedang. Contohnya adalah oh ini maksudnya intensitas rendah. Jadi tadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, kalau yang intensitas rendah ini adalah simvastatin yang 10 mg. Lalu ada lovastatin 20 mg dan pravastatin 10 sampai 20 mg. Jadi teman-teman jangan ketukar-ketukar ya, karena ini kan senyawanya tuh sama, tapi beda di dosis. Kalau misalnya dosisnya rendah, biasanya dia masuknya di intensitas sedang atau yang rendah. Tapi kalau misalnya kayak atorvastatin dosis tinggi kan 40 sampai 80, dia masuknya yang intensitas tinggi, seperti itu. Terus ada golongan lain, yaitu golongan fibrat. Tadi yang biasa digunakan untuk hiperlipidemi golongan 3, 4 sama 5 nih. Contohnya obatnya ada gemfibrozil, terus ada fenofibrat. Nah, dia menurunkan LDL-nya tuh 0 sampai 20%. Terus dia juga bisa menurunkan trigliserida 20 sampai 50%. Terus ada juga yang inhibitor absorpsi kolesterol. Contohnya adalah ezetimibe. Nah, ezetimibe ini menurunkan LDL 19%. Nah, efek sampingnya, kalau tadi dari golongan yang HMG-CoA reduktase inhibitor itu, yang golongan statin, itu biasanya ada mialgia dan rhabdomyolisis. Sedangkan untuk yang golongan fibrat, efek sampingnya berupa diare, batuk, dan artralgia. Nah, kalau misalnya yang inhibitor absorpsi kolesterol, itu biasanya efek sampingnya diare, batuk, dan artralgia juga. Nah, nih perlu teman-teman highlight kalau misalnya LDL-nya targetnya kurang dari 70 mg per desiliter, first line-nya itu statin hingga dosis maksimal. Kalau misalnya dia perlu kombinasi, bisa dikombinasikan dengan ezetimibe atau misalnya dikombinasikan dengan inhibitor PCSK9. Terus dikombinasikan juga dengan resin asam empedu. Nah, kalau misalnya yang TG-nya tinggi, trigliseridanya tinggi, itu first line-nya tetap statin ya. Kalau misalnya TG-nya lebih dari 500, barulah dia dikasih fibrat. Jadi kalau misalnya di notes di soalnya itu TG-nya tinggi tapi belum di atas 500, first line-nya tetap statin. Tapi kalau misalnya dia TG-nya di atas 500, dikasihnya golongan fibrat. Fenofibrat ini lebih direkomendasikan gitu. Nah, terus ini juga suka ditanya nih, kalau ibu hamil gimana kak gitu. Kalau ibu hamil biasanya dia dikasih PUFA omega 3 dan resin asam empedu. Kenapa? Karena kerjanya itu lokal. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Jadi ada pasien yang mengalami serangan angina pectoris. Pasien ini diketahui sedang hamil pada trimester kedua nih. Kalau obat UK, kalau UK itu biasanya soalnya khusus gini nih, kayak kondisi hamil atau enggak misalnya dia punya penyakit bawaan lain. Jadi yang umum-umum tuh jarang gitu. Nah, tata laksana pertama, apakah yang disarankan untuk mengatasi kondisi tersebut? Ayo apa? Jawab yuk, soal nomor 8. Pilihannya ada amiodaron, nitrogliserin, terus ada asupan oksigen, terus ada clopidogrel yang D, dan E aspirin. Ayo jawabannya apa?
Jadi jawabannya adalah yang C. Gimana teman-teman, ada yang benar? Jadi pada tata laksana pasien dengan angina pectoris itu yang pertama adalah diberikan asupan oksigen. Nah, lalu setelah itu diberikan nitrat secara sublingual. Lalu yang ketiga dikasih antiplatelet. Contohnya itu bisa aspirin atau clopidogrel. Terus dikasih antikoagulan, contohnya warfarin. Lalu antihiperlipidemia itu sebagai tata laksana pencegahan dan perawatan. Nah, untuk clopidogrel itu kategorinya C. Kalau untuk kategori kehamilan, kalau misalnya yang aspirin itu kategori kehamilannya C. Maaf, clopidogrel kategori kehamilannya B, kalau misalnya yang aspirin tadi C. Tapi aspirin ini pada pasien yang sudah trimester akhir dia golongan D. Nah, lanjut nih ke soal nomor 9.